Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan prenatal bayi. Ada beberapa tahap tentang perkembangan prenatal bayi. Yang pertama, tahap geminal, yaitu mulai minggu pertama sampai dengan minggu kedua. Di situ zigot mulai membelah diri, membentuk blastocista. Blastocista menempel pada dinding rahim, membentuk cakram embrionik. Selanjutnya terjadi pembentukan 3 lapisan, yaitu kulit, rambut, dan sistem saraf, dan juga otot, tulang, dan sistem. Selanjutnya ada tahap embrionik, 2 minggu sampai dengan 8 minggu. Di situ ada organ sistem tubuh mulai terbentuk, masa paling kritis terhadap pengaruh lingkungan, dan janin laki-laki lebih rentan terhadap keguguran dan gangguan perkembangan. Selanjutnya ada tahap fetal, 8 minggu sampai dengan lahiran. Di sini janin tumbuh besar, organ menjadi kompleks, tubuh kuku, kelopak mata terbuka, janin mulai respons terhadap suara dan sentuhan. Janin menunjukkan frekuensi suara, dapat meningkatkan suara, cerita dengan dalam kandungan. Selanjutnya ada prinsip perkembangan prenatal, yaitu perkembangan dimulai dari kepala ke bawah dan perkembangan dari pusat tubuh keluar, atau yang biasa kita ketahui dengan tangan dan jari. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal bayi, yaitu zat kimia yang dapat mengganggu pembentukan organ atau semisal obat-obatan, alkohol, dan infeksi. Di situ ada faktor ibu dan faktor ayah. Faktor ibu, kondisi fisik dan psikis ibu sangat menentukan perkembangan janin. Penyakit seperti rubella, herpes, sifilis, AIDS dapat sebabkan gangguan perkembangan. Usia ibu minimal 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Berisiko tinggi keguguran prematur, keterbelakangan mental. Selanjutnya ada faktor ayah. Dukungan emosional dan interaksi dengan janin membantu stabilitas emosi ibu dan perkembangan bahasa bayi. Usia ayah yang terlalu tua berisiko anak mengalami kelainan genetik, misal Down dan Sjögren. Selanjutnya ada lingkungan. Faktor lingkungan. Paparan polusi dan bahan kimia beracun dapat mengganggu perkembangan otak janin. Ibu hamil perlu berhati-hati dalam memilih makanan dan lingkungan tinggal. Itulah penyampaian materi tentang perkembangan prenatal bayi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana dampak interaksi orang tua terhadap perkembangan bayi dan apa saja risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi di awal kehidupan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, interaksi orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan bayi, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan bayi tersebut. Berikutnya ada dampak interaksi orang tua terhadap perkembangan bayi. Interaksi antara orang tua dan bayi mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, seperti pelukan, tatapan mata, senyuman, dan respon terhadap kebutuhan bayi. Selanjutnya ada perkembangan emosional dan sosial. Bayi yang dapat respons yang hangat dan konsisten dari orang tua merasa aman dan membangun secure attachment atau ikatan aman. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Stimulasi seperti berbicara, membaca, atau bernyanyi membantu perkembangan otak dan kemampuan bahasa bayi. Selanjutnya ada perkembangan fisik. Bermain bersama dan aktivitas fisik membantu koordinasi motorik dan pertumbuhan otot bayi. Dan selanjutnya regulasi diri dan pengelolaan stres. Interaksi ini penuh dengan kasih,
membantu bayi belajar mengenali dan mengelola emosi, termasuk stres. Selanjutnya, risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi di awal kehidupan yaitu kurangnya interaksi positif, pengabaian, kurang sentuhan, atau kurangnya perhatian bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan emosional bayi. Selanjutnya ada stres atau konflik dalam keluarga, lingkungan yang penuh tekanan atau kognitif rumah tangga dapat mempengaruhi perkembangan otak bayi. Selanjutnya ada kesehatan ibu dan bayi, yaitu gizi buruk, depresi pasca melahirkan, atau penyakit kronis bisa mempengaruhi tumbuhnya perkembangan bayi. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan, paparan terhadap solusi, asap rokok, atau lingkungan tidak aman bisa berdampak negatif secara fisik dan neurologis terhadap lingkungan bayi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sejauh mana pengalaman sensorik prenatal, misalnya suara, sentuhan, dan rasa, membentuk perkembangan perseptual dan kognitif awal bayi? Bagaimana mekanisme neural yang mendasarinya? Jawabannya adalah, pengalaman sensorik prenatal memainkan peran penting dalam membentuk dasar perkembangan bayi. Meskipun sistem sensorik belum sepenuhnya matang selama masa prenatal, berbagai bentuk stimulasi seperti suara, sentuhan, dan rasa tetapi sudah dapat dirasakan janin dan berkontribusi pada pembentukan jalur saraf yang penting untuk fungsi perseptual dan kognitif pasca kelahiran. Selanjutnya ada waktu perkembangan. Sistem auditory mulai berkembang sekitar minggu ke-25 kehamilan dan menjadi cukup fungsional pada trimester ketiga. Selanjutnya ada stimulasi. Janin dapat mendengar suara internal, detak jantung ibu, suara perut, dan eksternal. Selanjutnya ada efek. Bayi baru lahir menunjukkan frekuensi untuk mendengar suara ibu dan ritme bahasa yang dikenal sejak dalam kandungan, menunjukkan adanya memori auditory prenatal. Selanjutnya ada sentuhan. Sistematis terhadap sentuhan mulai terbentuk sejak minggu ke-8 dan menyebar ke seluruh tubuh sekitar minggu ke-20. Stimulasi gerakan janin yang menyebabkan sentuhan di dinding rahim serta rangsangan dari cairan ketuban. Dan yang terakhir ada efek, membantu perkembangan sistem proprioceptif dan taktil yang penting untuk koordinasi motorik dan interaksi sensori motor awal.